Kapal pesiar, kapal tanker, kapal kontainer, atau kapal kargo adalah kapal-kapal besar yang kerap mengalami insiden tak menyenangkan di laut. Insiden tabrakan menjadi hal yang tak bisa terelakkan. Tak sedikit dari kejadian ini, para awak kapal mengalami luka berat bahkan tewas. Orang-orang yang merasakan dan melihat kejadian ini tentu mengalami shock. Nah, berikut ini 10 kejadian tabrakan kapal besar yang menegangkan. KM Labobar. Beredar video kapal milik PT PLD, KM Labobar, menabrak dua kapal, yakni kapal perintis KM Sabuk Nusantara 35 dan Takbut Tongkang Nelly 31 yang sedang sandar di Pelabuhan Bitung pada Minggu 11 Agustus 2024 lalu. Insiden ini memperlihatkan KM Labobar hendak bertolak dari dermaga Pelabuhan Bitung. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 1 menit 38 detik itu, terlihat bagian buritan atau belakang badan KM Labobar menyambar bagian belakang kapal perintis Sabuk Nusantara 35 dan menabrak buritan Takbut Tongkang Nelly 31. Kejadian ini membuat awak kapal Takbut panik dan menyuruh para awak keluar dari kapal. Benar-benar bikin panik dan jantungan pastinya ya guys. Dali. Next ada kapal kargo Dali. Nah, kapal kargo berbendera Singapura ini memiliki panjang 300 meter, lebar 48 meter, dan tinggi 24,8 meter, dengan berat kotor 95.000 ton. Kapal ini menjadi sorotan setelah kecelakaan hebat yang meruntuhkan jembatan Francis Scott Key sepanjang 2,57 km di Baltimore, negara bagian Maryland, Amerika Serikat, pada Selasa 26 Maret 2024 lalu. Tabrakan terjadi pada dini hari sekitar pukul 1.00 waktu setempat. Terlihat kapal tersebut menabrak pilar beton utama yang terletak di bawah air dan merupakan bagian dari fondasi jembatan. Nah, akibat tabrakan ini 6 orang tewas usai tenggelam. 2 orang berhasil diselamatkan dengan 1 diantaranya menderita luka parah. MSC Opera. Selanjutnya ada MSC Opera. Kapal pesiar ini menabrak perahu wisata dan dermaga di kota Venesia. Hal tersebut terjadi karena kapal hilang kendali saat ingin merapat. Akibat insiden yang terjadi pada Minggu 2 Juni 2019 lalu, 4 orang penumpang dilaporkan mengalami luka-luka. Dalam rekaman yang beredar memperlihatkan detik-detik insiden di mana kapal dengan tinggi 54 meter dan panjang 275 meter ini terlihat mendekati dermaga dengan klakson yang terus berbunyi. Para penumpang yang sudah menunggu di dermaga tampak berlarian menyelamatkan diri kala kapal mendekati dan menabrak kapal River Countess yang jauh lebih kecil dan memuat 110 orang di dalamnya. Petugas setempat mengatakan MSC Opera kemungkinan hilang kendali setelah kabel baja yang menghubungkannya dengan kapal derek rusak. Ngeri juga ya guys. Carnival Glory. Next ada kapal pesiar milik Carnival Corp, yakni Carnival Glory, yang menabrak kapal Carnival Legend di Pulau Wisata Cozumel, Laut Karibia, Meksiko pada Jumat 20 Desember 2019. Nah, 2 kapal pesiar tersebut bertabrakan saat hendak berlabuh. Terlihat kerusakan parah yang disebabkan oleh insiden tersebut. Dalam video menunjukkan momen ketika kapal pesiar Carnival Glory yang berukuran panjang 290 meter secara perlahan menabrak kapal pesiar Carnival Legend yang berukuran panjang 294 meter. Untungnya, tabrakan ini terjadi tidak dalam kecepatan tinggi, tapi suara dentuman keras sempat terdengar. Bagian haluan kapal pesiar Carnival Legend menggores bagian belakang kapal pesiar Carnival Glory yang akan berlabuh. Dampaknya, bagian belakang Carnival Glory mengalami ringsek cukup besar. Tabrakan terjadi saat Carnival Legend sedang dalam posisi diam dan Carnival Glory menyesuaikan posisi untuk berlabuh. Monica Demand. Berikutnya ada kapal kontainer Monica Demand. Kapal milik Jerman ini terjebak di bawah jembatan Wilsonburg di Pelabuhan Rotterdam karena mencoba melewatinya tanpa memeriksa jarak keamanan. Tak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden tersebut. Diduga masalah utama sehingga kapal kontainer terjebak di bawah jembatan lantaran jarak bebas di bawah anjungan berubah bergantung pada pasang surut air.
Karena itu, nakoda kapal semestinya benar-benar memahami apakah jarak bebas tersebut memadai agar kapal dapat menyeberang dengan sukses atau tidak. Nah, di balik kejadian tersebut ada kontainer terpental dari kapal saat menabrak jembatan. Media Reekwater State melaporkan bahwa sedikitnya 2 kontainer yang kosong terlempar dari kapal. Saat kejadian, jembatan terpaksa ditutup berjam-jam karena mengganggu pipa gas dan listrik. Florence Spirit dan Alanis. Selanjutnya ada kapal pengangkut barang Danau Florence Spirit dan Alanis. Nah, saat tabrakan kapal Florence Spirit menuju Danau Ontario dan kapal Alanis menuju Danau Erie. Kedua kapal pengangkut barang ini pun saling bertabrakan di sisi kanan dekat jangkar masing-masing pada 11 Juli 2020, lalu di kanal ke-15 dekat Port Robinson. Kapal pengangkut barang danau atau disebut juga dengan Laker adalah kapal pengangkut barang curah yang melintasi jalur air danau besar Amerika Utara. Meskipun dikenal sebagai perahu, sebetulnya Florence Spirit dan Alanis diklasifikasikan sebagai kapal. Diketahui sejak akhir abad ke-19, Laker telah mengangkut kargo curah bahan-bahan seperti batu kapur, biji besi, batu bara, kalium atau garam dari tambang dan ladang. Nah, dari tabrakan tersebut tidak ada korban jiwa, namun kondisi depan kapal yang rusak butuh perbaikan. Sea Grand. Berikutnya ada Sea Grand, kapal kargo dari Rusia. Nah, dalam cuplikan video yang terjadi pada 28 Februari 2019 lalu, kapal ini berlayar keluar jalur dan menabrak jembatan Gwangan di Busan, Korea Selatan. Cek per cek nih guys, kaptennya ditemukan berada dalam pengaruh alkohol. Nah, petugas yang berjaga di pantai Korea mengatakan bahwa Sea Grand yang memiliki berat 5.998 ton dan dibangun pada tahun 1986 menabrak sisi jembatan Gwangan sekitar pukul 4.20 sore waktu setempat. Kecelakaan tersebut pun menyebabkan lubang yang cukup besar di bagian bawah jembatan 2 tingkat tersebut. Syukurnya, kala kejadian terjadi tak ada korban luka yang dilaporkan. Scott Carrer dan Karin Hodge. Next ada kapal kargo Inggris Scott Carrer dan kapal tongkang Karin Hodge Denmark yang terlihat tabrakan saat berlayar di Laut Baltik lepas pantai Swedia pada Senin 13 Desember 2021. Sedihnya, 1 dari 2 anak buah kapal tongkang Denmark yang terbalik akibat kecelakaan tersebut ditemukan tewas di lambung kapal. Nah, kapal tongkang Karin Hodge dengan panjang 55 meter dan Scott Carrer sepanjang 90 meter tabrakan kala berlayar ke arah yang sama di lepas pantai Pulau Bornholm sekitar pukul 3.30 pagi. Lembaga Patroli Maritim Denmark dan Swedia mengatakan bahwa kedua kapal tersebut tabrakan ketika cuaca gelap berkabut tebal. Wah, mengerikan ya guys. Verity dan Bohemian Policy. Berikutnya ada Verity dan Bohemian Policy. 2 kapal kargo ini bertabrakan di dekat Pulau Heligoland, Laut Utara Jerman. Diketahui kapal Verity sedang dalam perjalanan dari Bremen menuju kota Immingham di Inggris dengan membawa baja. Sementara kapal Bohemian Policy sedang berlayar dari Hamburg ke La Coruna di Spanyol. Tak terungkap apa penyebab insiden tabrakan ini terjadi, tapi yang pasti kapal Verity tenggelam dan menyebabkan beberapa awaknya tewas. Hafnia Nile dan Caress Eye. Terakhir ada kapal tanker Hafnia Nile dan Caress Eye. Diketahui kapal tanker berbendera Singapura, Hafnia Nile, dan kapal tanker berbendera Sao Tome and Principe, Caress Eye, terbakar selepas tabrakan. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 19 Juli 2024 lalu di perairan dekat Singapura, sebuah pelabuhan pengisian bahan bakar terbesar di dunia. Kata Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura atau MPA, kru yang terdiri dari 22 orang di kapal tanker Hafnia Nile dan 40 orang di kapal tanker Caress Eye, semuanya berhasil diselamatkan.
Nah, foto-foto yang dirilis oleh Angkatan Laut Singapura menunjukkan asap hitam tebal mengepul dari salah satu tanker dan kru yang diselamatkan dari sekoci, kemudian diterbangkan ke rumah sakit. Untung tidak ada yang tewas dari kejadian ini ya guys. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang kamu ketahui soal peristiwa tabrakan kapal besar yang menggemparkan dunia? Jika ada, komen di bawah ya. Thank you, Blood Lovers.